Gak mungkin. Ini mungkin cuma perasaan aku aja. Gak mungkin Kejora ada di sini. Aku nanya langsung sama dia, apa hubungan dia sama Kejora. Terus dia jawab apa? Dia bilang kalau nggak ada hubungan apa-apa. Tapi aku yakin kalau dia tuh bohong, Ma. Ngapain kamu minta-minta kerjaan sama Mas Agung, hah? Emang kenapa, Mbak? Saya pikir nggak ada masalah soal itu kan? Kenapa susah banget untuk lupain kamu, Kejora? Setiap aku berusaha lupain kamu, alam kayak melawan. Alam sepertinya mengarahkan aku untuk ingat kamu terus. Semoga kamu baik-baik aja ya, Nak. Sampai kamu lahiran nanti. Walaupun ibu mengidap leukemia. Ibu berharap kamu menjadi anak yang sehat. Walaupun nanti ibu akan meninggalkan dunia ini. Sebenarnya ayah dari bayi ini, kalau aku boleh tahu siapa ya? Aku udah kubur masa lalu aku. Aku udah gak mau inget siapa ayah dari anak ini. Aku harus fokus untuk membesarkan anak ini dan melahirkannya dengan selamat. Oke. Tapi apa ayah bayi ini peduli sama kandungan kamu? Peduli sama sakit kamu? Suka telepon kamu nanyain kabar mungkin atau apapun gitu? Dia bahkan nggak tahu aku hamil anaknya. Karena ayah dari anak ini adalah suami kakak tiri aku sendiri. Ya aku tahu aku memang jahat banget, makanya aku mencoba menghindar dan aku pergi ke sini. Kurang ajar orang itu. Dia udah hamilin Kejora, tapi malah nikahin kakak tirinya. Sayang, kamu tuh mau ngajak aku makan di mana sih? Aku akan ajak kamu ke tempat yang belum pernah kamu datangin. Ada tapinya. Tempatnya nggak mewah, sederhana, tapi aku pikir kamu akan suka. Satu hal yang paling penting. Apa? Kamu jangan protes nanti. Aku ingat kamu pernah bilang nggak penting tempatnya di mana. Yang penting sama orang yang membuat aku selalu merasa nyaman. Kamu ingat ya? Seandainya aku bisa punya anak, pasti hidupku lebih bahagia. Hei. Kamu mau punya anak? Bagaimana kalau kita adopsi aja? Kita bisa jalan-jalan ke panti asuhan. Harus ya kalau kita adopsi. Gak harus sih. Yang penting bagi aku bisa lihat kamu bahagia. Semua terserah kamu, Lin. Well, kayaknya juga nggak ada salahnya kok kalau kita coba.
Aku boleh coba gendong? Halo. Halo sayang. Permisi ya, Bu. Alina, sayang, ada apa? Hah? Ada hal yang kamu nggak senangi? Dik, aku nggak dapat feel-nya sama bayi-bayi di sini. Ya nggak apa-apa. Yang namanya mengadopsi anak itu harus suka. Karena ketika kamu mengadopsi mereka, kamu punya tanggung jawab seumur hidup sama mereka. Seperti anak kamu sendiri. Ya, kalau misalnya kamu nggak dapat feel-nya, ya nggak apa-apa. Gak usah dipaksain. Ya. Tapi kamu nggak marah kan sama aku? Widih, buat apa aku marah ya? Itu udah benar kok. Segala sesuatunya itu gak harus dipaksakan. Yang terpenting kan aku cuma pengen lihat kamu bahagia. Sekarang atau nanti kita bisa usahakan lagi untuk mencari ke panti asuhan yang lain sampai bener-bener kamu dapat feel-nya. Ya. Karena chemistry itu gak bisa dipaksain loh. Aku pengen kamu tetap optimis, tetap kuat untuk menjadi seorang ibu. Oke. Raka, harusnya kita tuh balik ke kantor loh, kok malah pulang sih? Udah nggak apa-apa. Pokoknya hari ini kamu harus istirahat. Pasti kan capek habis nemenin aku seharian ya kan? Kejora, kamu nggak takut deket-deket sama aku? Mamaku kan gila. Dan kata orang, gila itu nular. Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu so optimis dong, mama kamu pasti sembuh. Nah, artinya kamu juga harus optimis. Kamu harus semangat, ya? Iya, siap. Kamu mendingan masuk dulu yuk, kita makan. Kamu pasti belum makan kan? Aduh, Ya, oke? ya udah deh, dipaksa sih. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kejora. Oh. Waalaikumsalam. Sebentar, Nak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bu, Kalian. Ya Allah sih. Ibu kenapa? Enggak apa-apa. Kok kamu jam segini udah pulang sih? Kamu sakit lagi ya? Enggak, Bu, aku nggak kenapa-napa kok. Aku kebetulan ada perlu di daerah sini. Bu, kalau Raka ikut makan bareng kita boleh nggak? Ya boleh dong, malah ibu seneng banget. aduh, kok dipaksa ya? Gak apa-apa, kebetulan ibu baru aja selesai masak. Yuk, Yuk. cepat duluan yang masuk. Nah Raka, kok makan nasinya dikit sekali sih? Yang penting lauknya, Bu. Diet ya? Enggak. Kalau makan di rumah ibu nggak ada yang namanya diet ya, nanti lagi. Bu. Tuh, Nanti jadi enak loh. biar sehat. Tuh, nambah ya? Udah, Bu. Kejora, jangan lupa ya, obatnya diminum.
Obat? Iya, Maksudnya Raka udah tahu penyakit aku, Bu. Iya, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Soal pengobatan, nanti kantor yang urus, Bu. Pakai asuransi. Jadi kamu bisa kemo, sayang. Alhamdulillah ya Allah. Ibu terharu, maaf ya. Aduh, Raka makasih banyak ya. Itu udah jadi haknya Kejora, Bu, sebagai pegawai saya. Alhamdulillah. Aku mau cuci piring dulu ya. Aku bantuin ya. Nggak usah, kamu di sini aja temenin Ibu. Nggak apa-apa dong. Masa habis makan langsung pulang sih? Mana-mana. Sini. Udah, kamu nggak usah cuci Udah, piring. nggak apa-apa. Nih. Tasnya kotor. Udah, nggak apa-apa. Aku bisa kok. Itu sama aku sama kita. Senang rasanya ada Naraka yang begitu perhatian pada Kejora. Tapi aku juga nggak berani banyak berharap. Pasti sulit bagi laki-laki nanti menerima Kejora yang memiliki anak tapi tak bersuami. Ya Allah, aku tahu aku dan Kejora telah banyak melakukan kesalahan. Tapi aku mohon, lindungilah Kejora selalu. Semoga dia bisa bertahan dari penyakitnya dan bisa sembuh dan melahirkan anak yang sehat. Masuk. War, gimana kabarnya Raka? Selama saya di luar negeri, apa dia bisa menjalankan perusahaan ini? Semuanya lancar, Pak, setelah perusahaan dipegang sama Mas Raka. Bahkan belakangan ini banyak proyek-proyek besar setelah Mas Raka meng-hire karyawan baru bernama Kejora. Oh, bagus dong, War. Itu artinya Raka tidak salah pilih orang, ya kan? Tapi ada yang mengganjal dengan karyawan baru itu, Pak. Mengganjal, War. Iya, Pak. Apa dia nggak bener? Maksudnya saya perhatikan itu Mas Raka dengan Kejora ini seperti hubungannya seperti bukan atasan dengan bawahan. Padahal saya sudah menelusuri kalau Kejora itu lagi hamil tanpa suami. Oh, saya tahu, War. Mungkin Raka itu cuma kasihan sama perempuan ini.
Raka itu punya jiwa sosial yang tinggi, War. Tapi ini beda, Pak. Mas Raka dengan Kejora ini justru lebih terlihat seperti sepasang kekasih, Pak. Ini, Pak, buktinya. Dan saya juga menelusuri keuangan perusahaan itu banyak mengalir ke rekeningnya Kejora, Pak. Yang saya ketahui kalau Kejora itu sedang menjalani pengobatan kanker, Pak. Kuatkan aku ya Allah. Aku nggak boleh nyerah dengan penyakit ini. Aku harus semangat demi masa depan anak aku. Kejora, kok masuk kantor sih? Kondisi kamu kan lagi lemah. Pulang sekarang. Raka, aku nggak kenapa-napa kok. Nggak kenapa-napanya Kejora. Lihat nih ya, kondisi kamu tuh lemah banget. Kamu nggak fit, kamu nggak sehat. Jangan bantah aku. Ayo kita pulang sekarang. Enggak, Raka. Aku bukannya mau ngebantah kamu, tapi aku nggak mau jadi perempuan yang lemah. Aku nggak bisa tidur-tiduran terus di rumah. Aku pengen ada aktivitas, aku pengen kerja. Tolong dong, please, aku mohon sama kamu ya. Biarkan aku kerja, ya. Ya udah, yuk, aku bantu. Raka! Papa? Pak, saya permisi dulu, Pak ya. Apa-apaan kamu? Papa kok nggak bilang-bilang mau kesini, Pak? Ya, Papa sengaja nggak ngabarin karena Papa mau bikin kejutan buat kamu. Tapi ternyata Papa yang terkejut sama kamu. Maksudnya apaan, Pak? Ke ruangan Papa. Papa mau bicara sama kamu. Oke, Pak, tapi tunggu sebentar ya. Aku antar Kejora dulu. Oh ya, Kejora, ini kenalin Papa aku. Pak, ini Kejora, karyawan baru Pak di sini, tapi the best banget, Pak, kerjanya. Pagi, Pak. Kejora, nggak usah diambil hati. Papaku gitu, mungkin sama orang baru jadi harus jaim. Ini aku anterin. Permisi Pak, ini omset restoran bulan ini. Makasih ya. Ya Pak, sama-sama. Makin banyak aja ya omset restorannya Mbak Wila. Tapi kenapa Mbak Wila tinggalkan ini semua? Ada apa lagi kamu hubungin Mbak? Kamu kan nggak pernah mau dengar apa omongan Mbak. Aku nggak mungkin kasih tahu masalahku. Nanti yang ada Mbak Wila makin khawatir. Please Mbak, aku minta maaf. Aku harap Mbak juga mengerti posisiku sekarang ini. Aku juga ada masalah Mbak. Emang apa sih masalahmu? Begini Mbak, mungkin untuk sekarang ini aku belum bisa menceritakan masalahku. Aku telepon Mbak, aku cuma mau kasih tahu ke Mbak. Kalau aku tuh mau kasih keuntungan resto ke Mbak Wila, sesuai dengan perintahnya Mas Agung. Enggak, Mbak nggak mau. Mbak kan dan Kejora butuh biaya yang banyak Mbak. Jawaban Mbak tetap sama. Mbak nggak mau ngambil sepeser pun lagi uangnya Mas Agung. Udah ya Tio, kamu jangan paksa Mbak terus deh. Pertama kamu udah bikin Mbak kecewa karena kamu nemuin Mas Agung. Dan sekarang tolong jangan bikin Mbak tambah kecewa lagi karena kamu terus-terusan maksa Mbak. Udah ah, Mbak lagi banyak urusan nih. Ya? Mbak Wila. Sebaiknya aku simpan duit ini di bank dulu.
Ada apa lagi nih, Mas? Masih nanya ada apa? Bayar utang lo. Mas, maaf mas, saya belum bisa bayar. Saya belum gajian. Mas, awal bulan depan. Begitu saya gajian, langsung saya bayar, Mas. Enggak. Tapi saya cicil ya, Mas. Orang kaya lo, nggak bisa dipegang omongannya, ngerti nggak lo? Hah? Sumpah, Mas, saya bisa dipegang omongannya. Pasti saya bayar. Leda bro. Mas, jangan, Mas. Ini nggak ada isinya, Mas. Iya, Mas. Jangan. Mas. Mas. Jangan, Mas. Ini apaan? Hah? Ini apa ini? Hah? Mas, itu bukan uang saya, Mas. Tolong, Mas, jangan diambil. Kita nggak peduli. Ini mau duit siapa? Yang penting ini duit. Jadi cicilan lu tahu, ngerti lo? Jangan, Mas. Jangan ambil duit. Jar bro. Ajak. Gimana nih kalau Mas Agung nanya soal uangnya? Aku harus jawab apa ya? Semoga Mas Agung sibuk hari ini. Jadi nggak akan nanya soal uang resto. Aduh, ada Mas Agung lagi. Pasti dia lagi nyariin aku. Aku harus pergi dari sini. Ya, Iya, Mas. Kamu dari mana aja sih? Saya cariin kamu. Anu, Mas, saya dari restoran. Iya, dari restoran ambil setoran terus langsung ke bank, Mas. Bagian Wila gimana? Kamu nggak lupa untuk kasih bagiannya kan? Dia mau terima kan? Gimana nih? Kalau aku bilang uangnya buat bayar hutang, Mas Agung pasti bakal marah banget. Kamu kenapa bengong? Hah? Iya, Mas, Mbak Wila mau terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Pokoknya urusan resto saya percayakan sama kamu. Iya, Ya? iya, Mas. Jangan lupa bagiannya Mbak Wila. Ya? Siap, Mas. Ada apa, Pak? Papa mau kamu jelaskan apa ini. Astaga, siapa yang ambil foto-foto ini? Apa jangan-jangan Papa sewa orang untuk buntutin aku? Kenapa kamu diam? Ayo jelaskan. Buat apa, Pak? Papa sewa orang buat buntutin aku. Buat apa? Papa nggak percaya sama anak Papa sendiri. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan, Raka. Sekarang kamu bilang, kenapa kamu sampai bisa dekat sama perempuan yang hamil di luar nikah dan dia mengidap kanker? Loh, kenapa? Nggak ada salahnya kan? Aku punya prinsip, Pak. Aku berteman sama siapa aja, nggak pilih-pilih teman. Bukan karena dia punya uang banyak, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia anak siapa lah, enggak. Selama orang itu baik, nggak masalah dong. Papa nggak peduli sama prinsip kamu. Tapi kamu udah buang-buang uang perusahaan untuk dia kan? Aku nggak buang-buang perusahaan. Kejora sakit, dia karyawan terbaik di sini. Bukannya sudah tanggung jawab perusahaan ya, Pak? Untuk mengcover biaya pengobatan karyawannya yang sakit. Iya, kalau dia sakit akibat dia kerja di sini. Tapi dia sakit kanker. Kamu nggak mau kan perusahaan ini rugi hanya karena dia? Pak, Kejora itu karyawan terbaik, Pak, di sini. Pembawa keberuntungan, pembawa keberhasilan, Pak. Ah, bullshit. Perusahaan ini maju hanya karena kinerjanya, bukan karena keberuntungan. Pokoknya Papa mau kamu pecat dia.
Aku nggak akan pecat dia, Pak. Dia tuh karyawan terbaik, Pak, di sini. Sebelum dia masuk ke kantor ini, Pak, kita nggak bisa mendapatkan proyek-proyek besar. Tapi setelah dia masuk sini, Pak, banyak banget proyek aku dapatkan, Pak. Dengan Kejora itu. Raka, kamu itu hidup di zaman modern masih percaya begituan. Pokoknya papa mau kamu pecat dia. Enggak, Pak. Enggak mau. Karena Papa tuh belum tahu siapa dia. Papa belum kenal sama dia. Papa nggak perlu ya dekat sama karyawan rendahan. Pokoknya keputusan Papa udah bulat. Kalau kamu nggak pecat dia, Papa yang pecat dia sekarang. Sekarang juga bereskan barang-barang kamu dan kamu pergi dari sini. Kamu saya pecat. Maaf Pak, tapi saya salah apa ya? Salah kamu. Karena kamu udah menggoda anak saya sehingga dia menjadi buta dan mau menghabiskan uang kantor untuk kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini, Pak? Papa nggak ada hak untuk pecat Kejora ya. Yang membuat perusahaan ini maju, aku dibantu dengan Kejora, bukan Papa. Papa berhak ikut campur karena perusahaan ini milik Papa, Raka. Uang yang kamu kelola itu punya Papa. Aku ganti semuanya, tapi aku minta Papa nggak ikut campur apapun yang ada di perusahaan ini. Aku yang berjuang membentuk perusahaan ini menjadi besar dari nol, bukan Papa. Raka udah. Raka, Berani kamu ya? Raka, udah jangan lawan papa kamu. Di sini aku yang salah, biar aku yang pergi ya. Bagus kalau kamu sadar. Asal kamu tahu ya, saya nggak sudi anak saya deket sama perempuan pezina yang hamil di luar nikah dan pengeretan. Raka minta ya, Pak. Sebelum Papa menghina orang lain, ada baiknya Papa ngaca. Ngaca sama diri sendiri. Papa ini udah suci atau belum? Bukannya Papa juga selingkuh? Hah? Kurang ajar kamu ya. Aku nggak kurang ajar. Aku cuma mengingatkan Papa doang kok. Papa udah baik. Papa udah bener. Papa suci. Enggak kan? Pengecut. Kamu itu... Raka, udahlah kamu jangan ngelawan papa kamu kayak gini dong, Raka. Udah biar aja aku yang pergi. Aku di sini yang salah kok. Enggak, Kejora, kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh pergi, Kejora. Kamu jangan lemah jadi laki-laki, Raka. Dia nggak pantas ada deket kamu. Itu Papa minta. Kalau Kejora pergi, aku juga akan pergi dari perusahaan ini. Ayo Kejora, ayo. Jadi kamu ngancem Papa, hah? Raka, kalau kamu keluar dari perusahaan ini, Papa akan pindahkan mama kamu ke tempat yang jauh yang kamu nggak tahu. Jangan macam-macam, Pak. Aku akan nekat. Orang yang nggak punya tanggung jawab, orang yang sangat menelantarkan istri yang sedang depresi. Papa pengecut, tukang selingkuh. Ayo, tampar lagi semuanya. Tampar aku, Pak. Biar Papa puas. Kejora. Kejora. Ya Allah. Kejora. Raka, udahlah kamu jangan ngelawan papa kamu terus, Raka. Gimana pun juga dia orang tua kamu harus ikutin kata papa kamu. Udah biar aku aja pergi dari sini. Pak, saya minta maaf ya Pak, kalau kehadiran saya di sini bikin perusahaan ini berantakan. Nggak, Kejora jangan pergi, Kejora jangan pergi. Biarkan dia pergi. Lepasin. Kejora!
Ya Allah, kenapa nasibku jadi seperti ini? Aku gak diinginkan oleh semua orang. Kejora! 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 Pak, jalan Pak. Kejora! Kejora, tunggu! Maafin aku, Raka. Aku harus pergi dari kamu. Aku gak mau jadi penyebab pertengkaran kamu sama papa kamu. Kejora, aku minta maaf sama kamu. Aku nggak bisa belain kamu di depan papa aku. Aku tahu kondisi kamu sangat lemah. Aku minta maaf sama kamu, Kejora. Semoga dia nggak curiga kalau budgetnya udah aku lebihin semua. Saya akan minta tanda tangan Pak Agung dulu, baru nanti setelah itu saya transfer dananya ke rekening Bapak ya. Ya. Makasih sebelumnya ya. Ternyata dugaan ibu benar, kalau dia memang bukan orang baik. Maksud kamu? Saya sudah cek laporan keuangan anak perusahaan yang dia kelola, termasuk restoran. Sepertinya ada yang tidak beres, Bu. Kayaknya dia sengaja markup budget dan memberikan laporan keuangan fiktif. Ini semuanya buktinya ada di sini, Bu. Yaudah, kamu boleh pergi. Makasih, Bu. Kurang ajar tuh adek kakak. Sama-sama maling ya ternyata. Tukang ambil hak orang lain. Aku nggak akan tinggal diam. Liatin aja, aku akan buat perhitungan sama dia. Uangnya sudah masuk ke rekeningku, jadi aku bisa pakai buat cicilan hutangku. Semoga Mas Agung nggak curiga kalau aku markup budget. Paling nggak sampai semua hutangku selesai. Dasar maling kamu ya. Mbak bicara apa, Mbak ya? Jangan sembarangan loh, Mbak. Emang kamu pikir saya nggak tahu kamu udah menggelapkan uang perusahaan? Kamu tahu apa yang Mas Agung akan buat kepada yang suka korupsi di perusahaannya? Mbak, saya minta maaf, Mbak. Saya terpaksa ngelakuin ini semua, Mbak. Hutang saya di mana-mana, Mbak. Mbak, tolong, Mbak. Apa untungnya saya nolongin kamu coba? Hah? Kelakuan kamu tuh sama aja sama kakak kamu si Wila. Ya? Maling, tukang merebut hak milik orang lain. Mbak, jangan kaitkan masalah ini dengan Mbak Wila. Dia nggak tahu apa-apa, Mbak. Tolong, Mbak. Diam kamu. Saya akan hancurkan kalian semua. Mbak, sekali lagi saya minta maaf, Mbak. Saya akan melakukan apa aja, Mbak. Asal jangan deduin ke Mas Agung. Ya, Mbak. Tolong banget ini, Pak. Sepertinya aku bisa manfaatin dia buat cari tahu soal Wila dan Kejora. Bisa aja sih aku nggak laporin Mas Agung. Makasih ya, Mbak. Makasih banget ya, Mbak. Emang segampang itu? Ada bayarannya dong. Kamu harus kasih tahu saya
kemana si Wila dan Kejora. Dan kenapa mereka tiba-tiba menghilang dari hidupnya Mas Agung. Padahal saya selalu mengusir mereka, tapi mereka nggak pernah pergi. Nah sekarang mereka tiba-tiba pergi dan tidak menghubungi Mas Agung lagi tanpa penjelasan. Pasti ada sesuatu yang diumpetin ya kan? Mbak mohon sama kamu ya. Tolong jangan ceritakan ini sama siapapun. Iya, Mbak. Janji. Janji. Bagaimana ini? Aku udah janji sama Mbak Wila nggak akan cerita ke siapapun soal kondisi Kejora. Ayo jangan bengong aja. Iya Mbak, ini mau ngomong Mbak. Oke, Mbak Wila dan Kejora memang nggak ada apa-apa. Mbak Wila sendiri memutuskan untuk jauh dari Mas Agung dan Mbak Tias. Ya? Iya Mbak. Saya tahu kamu bohong. Hah? Soalnya kamu gugup. Ngomong yang benar. Ini udah lancar Mbak, beneran Mbak. Sumpah Mbak, saya nggak bohong Mbak. Mbak, tolong Mbak jangan aduin ke Mas Agung dong Mbak. Ya udah terserah. Bilang aja kamu ke Mas Agung karena saya akan laporin kamu. Mbak, sumpah Mbak, saya nggak tahu apa-apapun Mbak. Mbak Wila sama Kejora itu masih main-main sama saya ya? Oke, kamu aku laporin ke Mas Agung atau sekarang juga saya bisa telepon pengacara saya untuk menuntut kamu ya. Mbak. Heh, Jangan Mbak. kasih tahu sekarang yang sebenarnya. Jangan main-main sama saya. Saya bisa hancurin kamu kapan aja. Tapi jangan telepon pengacara ya Mbak. Enggak, cepetan. Oke, iya. Jadi yang sebenarnya terjadi, Mbak Wila dan Kejora memang memutuskan untuk jauh dari Mas Agung dan Mbak Tias karena... Karena apa? Kejora hamil Mbak. Kejora hamil? Emang Kejora udah nikah? Siapa suaminya? Heh, kasih tahu. Ntar Mbak, saya tarik nafas dulu Mbak. Siapa suaminya? Kejora belum nikah Mbak. Dia hamil di luar nikah. Alina kembali karena bulan purnama telah mempersatukan takdir walau hanya sesaat. Jangan-jangan ini anaknya si Adit. Ini anaknya si Aditya kan? Ayo, ngaku kamu. Iya Mbak, anaknya Adit. Apa? Mbak. Tapi saya minta tolong Mbak. Adit nggak tahu apa-apa Mbak. Mas Agung juga tolong Mbak. Ini nggak ada yang tahu Mbak. Kamu yakin itu anaknya Adit? Iya Mbak, saya yakin. Mbak Wila yang bilang. Nggak, saya nggak mau ngerti. Pokoknya kamu atasin problemnya, ya? Kamu yakin itu anaknya Adit? Iya Mbak, yakin. Anak Adit siapa? Anu Mas. Anu siapa? Kenapa kalian diam? Jawab pertanyaan saya. Siapa anak Adit? Kamu tahu kan? Saya paling nggak suka sama orang yang nggak jujur di sini. Kamu bicara atau kamu keluar dari kantor ini? Pak, tunggu dulu. Jadi Mas, sebenarnya Gini, aku sama Tio, kita lagi ngobrolin gimana caranya mau mengadopsi, mengangkat anak untuk Aditya dan Alina, Pak. iya Mas. Adopsi. Yakin cuma itu? Iya, Pak. Kenapa sih kamu ragu lagi sama si Adit? Jangan gitu dong. Kan Alina sama Adit sudah mulai membaik keadaannya. Ya, walaupun mereka tinggal di rumah yang sederhana sekali, tapi kan kita berjanji sama Alina, kita akan selalu support dia, ya kan? Ya, tapi tetap aku mau ingetin kamu. Jangan tekan mereka dengan masalah seperti itu, ya. Soal adopsi anak, serahkan sama Adit dan Alina. Biar mereka yang putuskan, kita jangan ikut campur. Dan Tio, laporan keuangan anak cabang dan restoran mana? Iya Mas, lagi saya beresin, nanti kalau sudah selesai semua saya antar ke ruangannya Mas Agung. Oke. Aku ngecek proyek dulu, ya.
Jangan kasih tahu Mas Agung atau siapapun tentang persoalan ini. Paham kamu? Iya Mbak. Ngerti nggak? Iya Mbak, ngerti. Mbak. Tapi saya mohon Mbak, tolong Mbak Tias jangan lakukan apapun ke Kejora dan Mbak Wila. Kasihan mereka berdua Mbak, hidupnya sekarang susah. Iya Mbak. Emang aku peduli sama mereka? Mbak Tias. Gimana ini? Aku kasih tahu aja ya ke Mbak Wila. Aku takut mereka kenapa-kenapa nanti. Mbak Tias tuh soalnya orangnya nekat banget. Ada apa lagi Tio? Dengar ya, kalau kamu nelfon Mbak cuma buat ngerayu Mbak supaya ngambil uangnya Mas Agung, kamu tuh cuma buang waktu aja. Sampai kapanpun Mbak nggak akan mau terima uang itu, titik. Aku cerita nggak ya soal tadi? Tio, halo? Tio, kamu masih di sana kan? Mbak, aku telepon Mbak. Aku cuma mau nanya kabar Mbak Wila dan Jora. Mbak Wila baik-baik aja kan? Iya Mbak, sama Kejora baik. Ya sudah Mbak, saya mau lanjut kerja lagi. Iya. Aneh. Gak biasanya Tio begini. Apa dia ada masalah ya? Semoga aja ini cuma perasaan aku aja. Ya Allah, semoga aku dengan Alina bisa dapat anak adopsi yang cocok. Kalau misalnya Alina dapat anak adopsi, aku pasti bisa lebih bertanggung jawab sama Alina dan melupakan Kejora. Mama. Halo Ma. Halo. Ya, Aditya. Saya perlu ketemu kamu sekarang juga. Oke Ma. Ma, ngapain Mama mau ketemu sama Aditya? Tolong ya, jangan macem-macem. Aku nggak mau Mama terlalu ikut campur sama urusan rumah tangga aku. Enggak sayang, ini masalah kerjaan kok. Ya, jangan khawatir. Ya udah, Mama pergi dulu ya. Nggak mungkin mereka ngomongin soal kerjaan. Pasti ini ada hubungannya sama aku. Mendingan aku ikutin Mama. Tumben, Mama ngajak aku ketemu. Ada apa ya? Apa ini ada hubungannya dengan Kejora? Maaf Raka, gara-gara aku kamu harus bertengkar sama papa kamu sendiri. Harusnya kamu nggak usah belain aku. Kamu nggak pantas menerima penghinaan seperti ini. Kamu harus nurut sama papa kamu. Mas, kenapa Mas? Maaf Mbak, habis bensin. Yaudah deh, saya turun aja deh sini. Berapa Mas? 70.000 Mbak. Udah ambil aja kembaliannya. Ini dia, fake orangnya nih. Semoga aku nggak telat nganterin makanan ini sama Kejora. Dia harus makan tepat waktu soalnya.
apaan sih? Itu Kejora! Itu Kejora! 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 Awas! Aduh, Ibu! Ibu tolong aku, Bu! Tolong! Tolong! Jora, kamu di mana, Nak? Ibu! Ibu, aku di sini, Bu! Ibu, tolong aku! Jora! 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 Jora, tahan! Tahan sebentar, Nak. Ibu akan cari pertolongan sebentar. Tolong! Jora, coba kamu pegang tangan ibu saya. Jora, kamu bisa, sayang. Pegang tangan ibu. Pegang. Pegang tangan ibu, Nak. Ayolah, sayang. Ayo. Naik lagi, sayang. Naik lagi. Pasti bisa kamu, sayang. Sebentar ya. Ibu kenapa drum-drum tadi itu kegelining ke arah aku ya, Bu? Ibu juga nggak tahu, sayang. Mungkin ini semua cuma kebetulan aja ya. Mungkin ada kecelakaan tadi di jalan. Udah, kamu nggak usah pikirin itu semua. Kamu kenapa di sini? Bukannya kamu harus di kantor? Aku udah gak kerja lagi, Bu. Apa? Bapaknya Raka pecat aku. Bapaknya Raka nggak suka aku kerja di situ, Bu. Padahal aku gak ada hubungan apa-apa sama Raka. Ya udah, sayang. Cerita nanti di rumah aja ya. Kita harus pulang sekarang. Bahaya kalau kamu sering-sering di luar. Nanti kondisi kamu makin menurun. Ayo, sayang. Ma, ada apa? Duduk. Jawab pertanyaan Mama dengan jujur. Waktu Mama suruh kamu untuk menyelesaikan masalah dengan Kejora, kamu ngapain sama dia? Aku makin yakin kalau mereka itu bukan ngomongin soal kerjaan. Aku harus nguping pembicaraan mereka. Kenapa Mama tanya seperti itu? Karena Alina selalu bertanya-tanya. Ayo, jawab dengan jujur dan jangan berbelit-belit. Ma, sudah beberapa kali aku bilang, aku nggak mau bahas lagi soal Kejora. Saat ini aku berusaha untuk melupakan dia. Jadi tolong hargai itu. Aku ingin fokus sama Alina dan memperbaiki keluarga aku sendiri. Aku makin yakin kalau Adit memang melakukan hubungan terlarang dengan Kejora sampai Kejora hamil. Camkan ya Adit, apapun yang terjadi sama kamu dan Kejora pada saat itu, saya harap kamu melupakan semuanya.
Mbak saya minta maaf ya. Alina mah. Alina? Ada kamu juga di sini, Alina. Iya, soalnya aku buntutin Mama. Aku nggak percaya kalau Mama sama Adit cuma ngomongin soal kerjaan. Udah deh, kalian tuh jangan bohongin aku terus dong. Alina, siapa yang bohongin kamu? Aku nggak percaya. Tolong kalian jujur. Oke, Mama jujur sama kamu sekarang. Kita di sini memang bukan ngomongin soal kerjaan, tapi kita mau merencanakan untuk membeli hadiah kejutan buat kamu. Karena kan kamu sebentar lagi ulang tahun, sayang. Tapi ya nggak jadi spesial lagi dan nggak jadi kejutan lagi, karena kamu maksain Mama untuk cerita. Maafin aku ya. Aku nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Kamu lanjutin sama Aditya ya. Mama pergi dulu. Iya, makasih ya. Kenapa Mama tiba-tiba tanya hal itu ya? Apa terjadi sesuatu sama Kejora? Kamu baik-baik aja? Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, kamu tenangin diri ya. Ya? Bu, apa ini? Jauhi Raka kalau kamu masih mau hidup dengan tenang. Kejora, siapa yang tinggal ngancam seperti ini? Bu, ini kayaknya papanya Raka deh, Bu. Papa Raka? Jelaskan apa yang saya mau. Kalau kamu masih nggak nurut dan masih godain Raka, saya jamin berikutnya kamu nggak akan selamat, Kejora. Jangan coba-coba kamu celakain putri saya ya. Saya nggak akan celakakan anak kamu kalau kamu ingatkan dia untuk tidak menggoda Raka. Dan buat Raka berhenti mengejar-ngejar dia. Kalau perlu kalian pindah ke kota lain. Saya tahu, kalian mendekati Raka karena uang kan? Itu gampang. Ambil. Jalan, Pak. Masuk. Masuk, Jora. Ibu gak nyangka deh, Raka punya papa sejahat itu. Ibu gak akan pernah biarin dia nyokain kamu, Jora. Udahlah, Bu. Papanya Raka juga hanya ingin melindungi anaknya. Aku rasa sih papanya nggak salah kok. Apa lebih baik kita pergi aja ya, Bu, dari sini? Assalamualaikum, Mas. Halo sayang, gimana kabar kalian? Baik-baik aja? Kita baik-baik aja, Mas. Mas, kamu kenapa telepon aku lagi? Kan aku udah pernah bilang sama kamu, jangan pernah hubungi aku lagi, Mas. Aku nggak mau punya masalah sama Mbak Tias, Mas. Iya, aku paham. Aku cuma mau kasih tahu, hari ini aku ke Bandung karena ada urusan bisnis. Nanti aku mampir ke tempat kamu ya. Tolong kamu jangan menolak. Mas, tapi besok itu aku ada banyak urusan loh, Mas. Kejora juga. Jadi kita pasti nggak akan bisa ketemu, Mas. Aku nggak mau ditolak. Nanti masakin makanan kesukaanku. Kita makan bersama. Bu. Gimana, Bu? Kalau Papa kesini, Papa bisa tahu aku lagi hamil 6 bulan.
Terus Papa bisa tahu aku lagi sakit kanker, Bu. Aku nggak mau nambah masalah lagi, Bu. Berarti mau nggak mau, kita harus pergi dari sini sekarang. Karena nggak cuma Tante Tias aja mau nyalakain kamu, sayang. Papanya Raka aja udah ngancam kamu. Aku pasrah aja lah, Bu. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Aku cuma pengen tenang, Bu. Sampai anak ini lahir, Bu. Aku nggak mau ada apa-apa lagi. Nah, kenapa harus jadi kayak gini sih? Sabar ya, sayang. Kamu gak usah khawatir. Ada ibu yang selalu ada di samping kamu. Adik kamu sudah tahu kalau Kejora hamil, Tias. Nyai kok tahu sih? Tahu dari mana? Bukan cuma tahu, tapi aku yang mengarahkan mereka. Hah? Nyai yang mengarahkan? Maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Kamu mau Aditya dan Alina terus bersama. Meskipun syaratnya Alina tidak bisa punya anak lagi. Iya, tapi kan kenapa Kejora bisa hamil sama Aditya coba? Karena Kejora anak pembawa keberuntungan. Aku sengaja bikin Aditya berhubungan dengan Kejora. Dan Kejora jadi hamil. Supaya ketika lahir, anak Kejora bisa kamu bawa ke Alina. Biar Alina dan Aditya jadi positif auranya. Mana mungkin Alina mau merawat anaknya Kejora dan Aditya? Hubungan mereka kan terlarang. Nggak mungkin Alina mau. Itu sudah ketentuan. Kamu harus lakukan itu. Agar Aditya dan Alina bisa bahagia. Jangan bantah perintah saya, Tias. Atau sesuatu yang lebih hebat akan terjadi pada keluarga kamu. Jangan, Nyai. Jangan lagi-lagi dong. Bayi Kejora itu adalah penangkal kutukan keluarga kamu, Tias. Bu, kita kemana, Bu? Kita ke Jogja, Jora. Kebetulan ibu dapat bantuan dari teman lama ibu. Kita bisa tinggal di rumah lamanya nggak terpakai. Semoga kita bisa tenang ya, Bu, di sana. Amin, sayang. Amin. Halo Pak, ini kebetulan saya baru aja sampai di Bandung. Ya, kita atur aja lagi waktunya ya. Kita pulang aja, ya. Ayo. Ya, pokoknya saya ikutin Bapak aja, ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wila. Wila, Kejora. Nay, iya Tuan. Mobil, kerja. Cepet Tuan. Ayo. Iya Tuan. Cepet. Dai, jangan sampai kehilangan, Dai. Iya Tuan.
Tempel terus, tapi hati-hati. Iya, Tuan. Bu, hati-hati, Bu, hati-hati. Iya sayang, kamu tenang aja ya. Yang penting papa kamu nggak boleh tahu kamu hamil. Kalian kenapa sih? Masa kalian nggak mau ketemu papa sampai bawa mobil ngebut begitu? Kalau kalian kenapa-napa gimana? Cepet deh. Baik, Tuan. Jora, papa kamu. Gimana, Bu? Halo, Wila? Kalian itu kenapa sih? Kenapa harus ngindarin aku? Mas sudah mas. Tolong kamu berhenti dan stop kejar kami lagi. Ya tapi kenapa kamu nggak mau ketemu lagi sama aku, Wila? Aku juga punya hak untuk ketemu sama Kejora. Tolong kalian berhenti. Mas, kita udah bukan keluarga lagi, Mas. Jadi tolong, Mas, kamu pergi dari hidup aku. Nggak, Wila. Aku nggak mau kehilangan kamu sama Kejora. Kamu itu masih istriku. Aku nggak mau kehilangan kalian. Apa sih sebenarnya yang kalian sembunyikan dari aku? Apa? Mas, aku nggak mau ketemu sama kamu lagi, Mas. Aku udah menemukan laki-laki lain, Mas. Hubungan kita udah berakhir, Mas. Jadi tolong kamu jangan ganggu aku dan Kejora lagi. Wila. Naik kejar Said. Iya, Tuan. Dai, jangan sampai merah, Dai. Terobos saja kalau perlu. Cepat. Iya, Tuan. Kita putar, Dai. Balik ke Jakarta. Baik, Tuan. Alhamdulillah papa kamu udah mengejar kita lagi. Ibu, kenapa Ibu bilang ada laki-laki lain, Bu? Udah kepalang tanggung Kejora. Lebih baik papa kamu nggak tahu kalau kamu hamil. Udah sekarang kamu tidur ya. Kasihan bayi dalam kandungan kamu. Perjalanan kita masih jauh loh. Maafin aku ya, Bu. Gara-gara aku Ibu harus berpisah sama Papa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana ya mereka? Jangan terjadi apa-apa lagi. Oke, aku harus telepon. Ya. Raka. Sebaiknya kamu angkat ya. Kamu harus bicarakan sama Raka baik-baik. Karena gimana pun juga, Raka itu orangnya baik banget, Jora. Kamu pamit baik-baik sama dia ya. Halo, Raka. Kejora, kamu di mana? Aku di depan rumah kamu, Kejora. Kamu gak apa-apa kan? Ada apa dengan kamu, Kejora? Kamu di mana? Kak, aku gak apa-apa kok. Aku sama Ibu udah mutusin untuk pergi dari sini. Apa? Kamu pergi? Kamu pergi kemana, Kejora? Kasih tahu aku. Apa karena papa aku? Aku minta maaf sama kamu, Kejora. Aku minta maaf sama kamu. Kamu di mana? Kasih tahu aku, Kejora. Bukan karena papa kamu kok, Raka. Aku sama Ibu pengen tenang. Kamu lebih baik sekarang fokus sama perusahaan ya. Kamu harus lupain aku. Enggak. Aku nggak bisa. Kejora. Aku terus mikirin kamu. Kamu kasih tahu aku sekarang di mana kamu. Aku susulin kamu sekarang. Kamu nggak perlu tahu aku pergi kemana. Aku pergi karena ayah dari anak aku
sudah berpisah sama istrinya dan akan kembali sama aku. Dia mau menikahi aku. Aku minta sama kamu, kamu lupain aku ya. Kalau memang kamu cinta sama aku gak pantas buat kamu. Kamu berhak dapet yang lebih baik dari aku. Kamu lupain aku ya, Raka. Karena aku juga akan bahagia sama ayah dari anak aku. Halo Kejora! Kejora! Kejora. Jadi kamu ninggalin aku karena kamu ingin kembali bersama ayah dari anak kamu itu. Padahal aku belum sempat ungkapin perasaan aku ke kamu. Tapi aku yakin aku lebih baik dari dia. Tapi aku yang selalu ada untuk kamu, Kejora. Aku yang selalu ada untuk kamu, Kejora! Udaranya bagus ya? Makasih ya, Bu. Selalu ada buat aku. Maaf ya, aku selalu nyusahin Ibu. Kamu gak boleh ngomong gitu, Jora. Ini bukan salah kamu. Ini takdir dari Allah. Jadi, kita harus laluin ini semua dengan rasa sabar. Malah kalau perlu, kita harus bersyukur. Karena sampai saat ini, sampai sekarang, kita masih bisa menghirup udara yang segar di sini. Kamu harus kuat ya. Aku udah gak sabar, Bu. Pengen ngeliat anak ini nangis. Iya, Ibu juga sama sayang. 1 bulan lagi, Ibu punya cucu. Ini kamu. Ibu! Ada baju! Ibu! Ya Allah! Sakit. Astagfirullahaladzim! Ayo teman kamu pecah saya. Kita ke rumah sakit sekarang. Sakit banget Ibu. Aduh. Alhamdulillah Pak Rem. Tumben loh. Tinjau langsung proyek di lapangan. Raka? Hah? Ya. Ada apa?
Lo kenapa sih ngelamun? Gue lagi mikirin staff kesayangan gue itu. Yang gue ceritain sama lo itu. Gue udah duga lo pasti kepikiran dia. Pantesan lo langsung tinjau proyek di lapangan. Lo udah tahu kabar dia? Entahlah, gue nggak tahu dia di mana sekarang. Gue kangen banget soalnya sama dia nih. Gue ngerti gimana perasaan lo. Udah, nggak usah dipikirin deh. Gue males. Gue tahu kok gimana perasaan lo. Itu juga kan jadi alasan lo datang ke sini. Tadinya sih gue kesini pengen ngelupain dia. Tapi yang ada apa? Malah gue keingetan terus. Makanya lo cari kesibukan kan? Raka, Iya. gimana kalau di proyek baru kita tanam bunga yang banyak banget. Nanti di spot itu kita namain Taman Bunga Mawar. Kamu suka banget ya sama bunga mawar? Kak, lo coba lihat deh sebelah sana tuh proyek. Nah sepertinya itu ini tempatnya. Bagus banget ya Kak. Kamu suka? Suka. Kamu kesini ngajakin aku buat apa? Membahas kerjaan lagi? Ya enggak dong. Itu waktunya makan siang. Gimana sih? Kenapa? Aku suka banget sama bunga mawar. Oh ya? Kenapa? Karena indah dan juga wangi. Dan aku suka banget sama mawar merah. Lagi-lagi aku ingat sama Kejora. Enggak. Aku harus fokus. Gila lu ya. Datang ke proyek ngelamun aja. Enggak. Gue lagi mikirin aja sih. Gimana kalau area ini kita tanam bunga mawar? Kebun mawar lah lebih tepatnya. Gimana? Kok pas banget ya? Aku lagi mikirin bunga mawar. Gimana? Setuju nggak? Dit? Apa? Ngatain gue bengong. Lu sendiri apa? Kok bengong? Ya tadi sambil mana? Kita tanam pohon mawar di sini, kebun-kebun mawar gitu. Gimana, setuju nggak? Iya. Yang di sebelah situ kan? Iya, situ. Wah, gue setuju. Situ kan, kebun mawar kan? Ya, gue setuju aja, itu bagus kok. Apalagi kalau dari situ kan orang bisa ngeliat mawar kan indah. Gue juga suka. Jadi oke ya? Iya, gue suka sama bunga mawar. Gimana kalau kita nostalgia? Nostalgia apa nih? Tanding basket. Lagi kerja. Apaan sih? Kenapa? Lu takut kalah lagi sama gue? Kapan gua kalah? Lu sering kalah dari gue kali. Lu inget aja deh kalau kayak gitu-gitu. Ya, oke deh. Gua nggak takut. Oke, setuju. Berani nggak? Berani. Ya sudah kalau gitu. Oke. Kejora, kamu tuh di mana sih? Gimana kabar kamu? Gimana sakit kamu? Kamu tahu nggak aku cemas sama kamu? Kejora, bagaimana kabar kamu sekarang? Aku harap kamu baik-baik aja. Sedang di mana kamu? Sakit banget, Bu. Ibu tahu. Tapi kamu harus tahan, sayang. Kita ke rumah sakit sekarang, ya. Ibu sakit, Ibu.
ya. Maaf, saya mau nanya, ini gerobak siapa ya? Saya tahu orangnya tapi nggak kenal, Mbak. Saya boleh pinjam nggak? Oh, boleh, Pak. boleh. Jora. Jora, sakit banget, Bu. Maafkan Ibu. Aduh, Jora. Sakit banget, Bu. Jora naik gerobak ini. Ibu, jangan, Bu. Ibu bisa, Bu. Ibu, insya Allah Ibu kuat. Kamu tahan di situ sebentar. Jora, sabar, Jora. Sakit, Bu. Ya Allah, beri aku dan anakku kekuatan agar kami bisa cepat sampai rumah sakit. Aduh, ini kenapa cuacanya gini banget sih? Ya ampun. Ya ampun. Aduh, parah banget sih. Aduh, aku tanya Nyai Melati, mungkin dia tahu kali ya. Bayi itu akan lahir, Tias. Bayi siapa, Nyai? Saya udah suruh orang untuk mencari mereka. Sampai detik ini nggak membuahkan hasil. Gimana ya? Saya juga belum tahu, Mas, di mana Mbak Wila dan Jora.